Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Tamami dengan NIM 19101252101127. Saya mahasiswa dari kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan media pembelajaran yang bernama Taman Satwa yang telah saya buat pada mata kuliah Pendidikan IPA SD2 dengan dosen pengampu Ibu Muhsinah Anissa SSI MPD. Sebelum saya menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dan teori dari pembuatan media ini. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian materi ketika mengajar di sekolah. Hal seperti itu sangat membantu guru dalam mengajar dan merupakan solusi untuk membuat siswa senang ketika belajar dan tidak merasa jenuh. Proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran juga dapat membangkitkan semangat belajar dan minat dari siswa yang tinggi. Selain itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemakaian atau penggunaan media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran di sekolah. Oleh karena itulah, di sini saya membuat media pembelajaran yang bernama Taman Satwa guna mempermudah guru dalam menyampaikan materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yang mana itu sesuai dengan KD yang ada pada kelas 5, tema 5, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dengan media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, semangat belajar siswa, dan minat siswa yang tinggi agar dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Tumbuhan dan hewan mempunyai beberapa klasifikasi yang mengelompokkan mereka berdasarkan kriteria dan keluarga. Salah satu pengelompokan hewan yang kita kenal adalah berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama ada herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kelompok herbivora tidak memakan daging ataupun hewan lain. Hewan herbivora biasanya mencari makanan berupa tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Karena pemakan tumbuhan, herbivora memiliki gigi geraham yang berguna untuk mengunyah tanaman hijau menjadi lembut, serta gigi seri untuk memotong tanaman sebelum dikunyah. Habitat dari hewan herbivora ini pada umumnya berada di daerah daratan. Berikut beberapa ciri-ciri dari hewan herbivora, yaitu melahirkan anaknya dengan cara beranak, berdarah panas, berkaki 4, termasuk dalam golongan hewan mamalia, pada umumnya hidup di daratan, dan mempunyai gigi geraham yang lebar. Contoh hewan herbivora adalah kuda, gajah, sapi, kerbau, kambing, burung merpati, dan burung beo. Yang kedua ada karnivora. Kata karnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu karo yang artinya daging dan forer yang artinya memakan. Hewan karnivora adalah hewan yang makanannya daging, baik itu dimakan hidup-hidup ataupun daging dari hewan yang telah mati. Pada umumnya, hewan karnivora ini adalah hewan buas. Namun ada beberapa yang tidak berbahaya, seperti kucing, penguin, dan lain-lain. Dalam rantai makanan, hewan karnivora ini sering disebut dengan nama predator.
Hewan karnivora memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam, termasuk golongan hewan yang mempunyai tulang belakang atau vertebrata, termasuk hewan yang berbahaya atau hewan buas. Apabila mamalia, ciri-cirinya berkaki 4, mempunyai gigi yang tajam, hidup di daratan, dan vivipar atau beranak. Apabila hewan laut, ciri-cirinya berkembang biak dengan cara ovovivipar dan mempunyai ukuran tubuh yang besar. Apabila burung, ciri-cirinya mempunyai cakar yang tajam dan bentuk paruh yang runcing. Contoh hewan karnivora antara lain singa, macan, citah, ikan hiu, burung elang, dan burung raja wali. Yang ketiga, yaitu ada omnivora. Kata omnivora ini berasal dari bahasa Latin, yaitu omne yang berarti semua atau semuanya, dan forare yang berarti memakan. Hewan omnivora adalah suatu sekelompok hewan yang sumber makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan lain. Jenis ini sering disebut juga dengan hewan pemakan segala. Hewan omnivora ini mempunyai ciri-ciri antara lain sumber makanannya adalah tumbuhan dan daging, mempunyai pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi tajam di bagian depan, dan mempunyai gigi datar di bagian belakang. Beberapa contoh hewan omnivora antara lain beruang, ayam, babi, paus, dan musang. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini antara lain gunting, print out gambar, lem kertas, lem Korea atau lem kayu, styrofoam, kertas karton, tusuk sate, stik es krim, dan lakban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media ini. Media ini bernama Taman Satwa. Di depan sini terdapat kebun binatang yang berisi berbagai macam binatang atau hewan. Di belakang sini terdapat ada 3 kandang sesuai dengan penggolongan yang akan kita pelajari, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama yaitu guru memberikan sedikit penjelasan tentang materinya. Lalu, siswa didik diberikan kesempatan untuk mengambil satu hewan yang ada di kebun binatang ini. Misalnya peserta didik mengambil hewan harimau. Kemudian guru menanyakan, makanan apa yang dimakan oleh harimau? Lalu peserta didik menjawab, misalkan harimau memakan daging. Lalu guru meminta siswa untuk meletakkan hewan harimau ini di kandang yang sesuai. Jadi karena harimau makan daging, maka siswa meletakkan harimau pada kandang karnivora. Jadi, hewan harimau berada pada kandang karnivora. Peserta didik akan mendapatkan giliran untuk mengambil satu hewan dan menempatkannya sesuai dengan kandang yang ada. Dan terakhir, guru mengevaluasi jika terdapat kesalahan. Sekian penjelasan saya mengenai media pembelajaran yang bernama Taman Satwa. Semoga video ini dapat bermanfaat baik bagi saya dan bagi kita semua. Baiklah, saya tutup penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.